Banyak kisah tentang para pengguna angkutan umum di terminal-terminal kota besar. Kisah-kisah yang sejak zaman dahulu kala sudah ada sebelum kita terlahir. Tidak ada yang tahu dari mana datangnya, bagaimana laku perjalanannya, sehingga di zaman kita sekarang kita masih menemuinya. Satu kisah yang bakal terus ada hingga nanti jauh ke depan hingga ke generasi-generasi kita selanjutnya. Kisah yang sangat mempunyai arti dan nilai-nilai dalam kehidupan maupun dalam hal kemanusiaan. Akhir-akhir ini banyak sekali di sosmed yang menghubungi IMT karena banyaknya berita tentang penumpang yang lagi apes di terminal karena suatu hal, terutama di Terminal Bungurase, Surabaya. Banyak sekali korban calo di terminal yang terletak di daerah Sidoarjo ini. Padahal zaman sekarang sudah banyak wejangan dari berbagai sosmed agar tidak menjadi korban di kemudian hari. Tapi mungkin para penumpang awam banyak yang belum mengetahui bahwa dari YouTube, FB maupun Instagram yang sudah sering memposting tentang bagaimana kondisi ketika berada di dalam terminal termasuk dari channel IMT sendiri. Kenapa yang dijawel harus IMT? Padahal IMT sendiri nggak pernah tahu sejarah awalnya seperti apa. Akhirnya kita coba menguak dan melihat bagaimana kondisi di Terminal Bungurase untuk saat ini. Kita bakal menyusuri terminal ini dari shelter kedatangan hingga keberangkatan. Sedikit banyaknya juga kita bakal memberikan gambaran bagaimana kondisi sebenarnya jika kita sedang berada di dalam terminal. Terminal ini memang sangat besar. Saking besarnya masih banyak penumpang yang kebingungan untuk mencari bus tujuannya masing-masing. Di terminal ini juga kita bakal nggak bisa bedain mana pengurus PO, pedagang maupun calo. Jangan heran jika sedang memasuki terminal ini, begitu turun bus akan banyak yang menyambut kalian seperti layaknya artis dadakan. Memegang, menarik, hingga memaksa masih banyak terlihat di shelter kedatangan bus. Pasti dari kalian juga sering mendengar ucapan dari beberapa oknum jika kita tidak menggubris omongannya pasti terdengar ditakoni bidek ae, koyo ate dirampok ae. Memang cara terampuh untuk saat ini ya diam saja ketika ditanya atau dijawab sesingkat mungkin. Jawaban yang bisa membantu kalian biar nggak dikejar-kejar, kalian bisa menjawab dengan tujuan terdekat dari Terminal Bungurase seperti Gresik, Lamongan, Mojokerto, dan sekitarnya. Atau sebut saja nama PO yang sudah menjadi langganan penumpang di Terminal Bungurase seperti Eka, Mira, Sumber Group, dan lain-lain. Tapi meski sudah berulang kali dibahas di sosmed hal-hal seperti ini, tiap hari juga kita masih mendengar banyaknya keluhan di sosmed tentang korban oknum di terminal ini. Ternyata masih banyak pula yang kurang paham akan kondisi bagaimana ketika kita berada di dalam terminal yang rawan akan segalanya. Penumpang yang membawa barang-barang dan tas besar biasanya menjadi incaran utama bagi para oknum. Apalagi begitu turun bus langsung terlihat kebingungan mau kemana. Di video ini kita bakal melihat banyaknya orang berlalu lalang, entah itu pedagang, tukang ojek, taksi, pengurus PO, maupun calo, hingga petugas ada di shelter kedatangan. Kalian akan kesulitan untuk membedakannya. Pemandangan seperti ini akan selalu terlihat setiap hari dan sangat sulit untuk dihindari jika kalian turun dari bus di shelter kedatangan. Namun jika ditelaah lebih dalam, sebenarnya tidak semua calo identik dengan kata ngawur. Jadi nggak bisa dipukul rata bahwa calo itu semuanya negatif. Sedangkan baik buruknya bukan perihal keseluruhan, melainkan perorangan. Tugas calo di terminal adalah jembatan bagi pemilik agen tiket dengan penumpang. Mereka akan mematok paling banyak Rp10.000 sampai Rp20.000 dalam setiap jasa yang ia lakukan. Ada pula beberapa yang mencari keuntungan dengan memukul harga sangat tinggi dengan harga aslinya. Nggak semua calo di sini seperti itu. Beberapa yang ditemui IMT di sini pun nggak semuanya aur-auran, hanya karena memang lagi apes aja. Biasanya kalian bakal kena getok harga calo. Persepsi masyarakat awam tentang calo itu patut menjadi pertanda bahwa masih banyak orang yang tidak jujur ketimbang yang jujur.
Keberadaan calo yang sifatnya negatif atau merugikan penumpang itu akan berkurang ketika calo sudah terikat simbiosis mutualisme dengan pemilik agen bus. Pihak agen bus sendiri jika tidak ada calo, kemungkinan akan kesulitan dalam mencari penumpang untuk kedepannya jika pelayanan busnya tidak benar-benar bagus. Memasuki lorong dari gedung terminal, kita juga bakal disambut banyak yang menawarkan beberapa tujuan ke setiap penumpang. Terlihat banyak sekali berkeliaran calo di sini. Sempat mimin pancing dengan bilang mau naik bus patas. IMT langsung digiring menuju ke loket bus yang tersedia di loket-loket bus malam. Padahal kita tahu sendiri bus patas harusnya bayar di atas bus ketika bus sudah berjalan. Akhirnya kita tidak berniat untuk membeli tiket di loket karena bus patas maupun ekonomi tidak pernah bayar di luar bus. Sebenarnya jika kita memahami kondisi jalur-jalur di terminal, para calo ini bakal mundur sendiri. Tapi kali ini kita berbicara tentang penumpang awam, bukan mania. Jadi kita harus memposisikan diri kita sebagai penumpang awam yang sedang di terminal bus. Penumpang awam biasanya kebanyakan belum banyak mengetahui jalur-jalur bus dan cara pembayaran serta tarif setiap rute yang dilalui. Memasuki ruang tunggu, kalian tidak akan menemukan banyak calo di sini karena memang lokasi ini selalu steril karena banyaknya petugas yang berjaga di sini. Namun nggak sedikit yang masih ada juga yang kena di sekitaran ruang tunggu. Jika melihat secara detail di ruang tunggu ini, banyak sekali plakat-plakat seperti arah-arah tempat-tempat berbagai tujuan bus. Namun mungkin banyak penumpang yang tidak sedetail itu untuk bisa melihat setiap rambu-rambu yang ada di setiap ruang tunggu. Jadinya lebih percaya kepada orang yang menawarkannya bantuan yang ditemuinya. Kali ini di setiap lorong sebelum menuju shelter pemberangkatan bus, kita melihat banyaknya orang yang menawarkan berbagai tujuan bus ke setiap penumpang yang lewat. Hal ini sebenarnya membuat risih penumpang yang melewati lorong ini. Padahal meski tanpa ditawari ini itu, para penumpang ini sudah tahu bakal mau naik bus apa karena sudah terlihat jelas tulisan di setiap shelter keberangkatan. Kini kita masuk lebih jauh lagi. Menyusuri ruang tunggu untuk menuju yang paling ujung akan terlihat lebih sepi dari lorong sebelumnya yang notabene adalah lorong untuk tujuan bus ke Malang, Probolinggo, Jember, Banyuwangi, dan lain-lain. Jika di lorong bus yang paling ujung ini melayani bus dengan tujuan Bojonegoro, Jogja, Semarang, Cirebon, Jakarta, dan Bali. Sedikit saran dari IMT, jika memang masih kebingungan mencari keberadaan bus yang dicari, mending duduk santai dulu di ruang tunggu sambil mengamati kondisi di sekitar. Memang mencari letak shelter tiap bus ini bisa dibilang gampang-gampang susah untuk para penumpang. Karena memang sudah beberapa kali berganti-ganti letaknya untuk tiap shelter bus. Tapi apa salahnya duduk tenang untuk mengamati sejenak pemandangan di ruang tunggu ini untuk memperhatikan di mana letak bus yang kita cari. Jika sudah berada di shelter keberangkatan bus, di sini biasanya masih ada beberapa yang menawarkan bus kepada penumpang, tapi di sini kebanyakan sudah dari pihak PO masing-masing, meski ada satu atau dua yang bukan dari PO-nya. Jika kalian masih kebingungan, mending tanya ke petugas yang ditemui di sekitaran shelter keberangkatan. Stigma ini sepertinya tak akan lekang oleh waktu karena memang sudah ada sebelum kita menginjakkan kaki di terminal. Mungkin untuk mengurangi resiko seperti yang sudah terjadi, kalian bisa lewat jalur bus untuk menuju ke tempat shelter keberangkatan bus. Setelah dari shelter kedatangan bus, kalian bisa lurus saja mengikuti jalur bus yang terlihat seperti di video ini. Jika masih banyak yang bertanya, tinggal jawab saja mau ke parkiran motor. Melewati jalur bus ini memang lebih memutar dari lewat ruang tunggu gedung utama. Apalagi kalau sudah malam hari, jalur ini bakal sepi. Namun buat IMT ini jalur yang biasa dilalui baik siang maupun malam hari jika mau ke shelter keberangkatan bus. Semoga video ini bisa memberi manfaat dan gambaran sebagaimana mestinya kejadian-kejadian yang ada di terminal-terminal besar.
Mungkin banyak yang belum mengetahui kalau IMT sudah banyak memberi gambaran penumpang awam ketika naik bus. Banyak yang mengira IMT itu bukan channel tentang dunia bus. Banyak sekali video-video dari IMT yang menggambarkan kondisi penumpang awam di terminal biar lebih memahami gimana harusnya di terminal bus untuk ke depannya. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa ditekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Inspirasi Madep Tembok. Jangan lupa di follow juga Instagram dari Inspirasi Madep Tembok biar followernya tambah banyak.